Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Ananda semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem koordinat Kartesius. Walaupun belajar dari rumah, Bapak harapkan Ananda semuanya masih semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Hari ini kita belajar tentang sistem koordinat Kartesius bagian pertama. Adapun tujuan pembelajaran dan pengalaman belajar yang akan kita capai pada pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, Bapak berharap nanti Ananda semuanya mampu menggunakan koordinat Kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Kemudian yang kedua, ya, Bapak berharap Ananda semuanya mampu menggunakan koordinat Kartesius untuk menentukan posisi garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y, kemudian garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Ya, untuk yang pertama kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu sistem koordinat Kartesius. Ya, kita lihat pengertiannya. Sistem koordinat Kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik, posisi suatu benda, ya, ataupun unsur geometri menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Nah, jadi pada koordinat Kartesius itu nanti acuannya adalah sumbu. Sumbu apa saja? Pada sistem koordinat Kartesius terdapat dua buah sumbu. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Dapat kita lihat pada gambar di sebelah kanan layar berikut ini. Nah, sumbu X yaitu sumbu ya pada arah mendatar, sedangkan sumbu Y sumbu yang tegak pada arah vertikal. Nah, pada sumbu X itu ada nilai-nilainya. Ya, semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Sedangkan pada sumbu tegak atau sumbu Y, ya semakin ke atas nilainya semakin besar dan semakin ke bawah nilainya semakin kecil. Kedua sumbu koordinat yang menjadi acuan kita nanti itu berpotongan di titik 0,0, ya, yang kita sebut nanti dengan titik pangkal koordinat. Ya, pada titik pangkal koordinat ini titik di sini nanti ini adalah titik 0,0. Oke, paham ya sampai di situ? Nah, kemudian setiap titik pada diagram Kartesius diberi nama dengan huruf kapital. Nah, misalkan nanti di sini, misalnya di sini ada sebuah titik nanti sini. Nah, itu kita beri nama dengan huruf kapital. Huruf kapital itu adalah huruf besar. Kemudian biasanya setelah namanya itu diikuti dengan titik koordinatnya. Ya, diikuti dengan titik koordinatnya. Nah, titik koordinat itu menulisnya nanti bagaimana? Nah, seperti ini. Kita tulis ya. Ini namanya adalah huruf kapital. Ini Pak contohkan sebagai titik A. Ya, tidak selalu A, bisa B, bisa C. Tergantung kepada nama titik yang kita berikan. Kemudian diikuti dengan titik koordinatnya. Menuliskan titik koordinat itu selalu X, Y. Jangan terbalik. Berarti nilai X terlebih dahulu baru diikuti dengan nilai Y. Nah, X itu nilainya nanti disebut dengan absis, sedangkan nilai Y ya atau nilai-nilai pada sumbu Y itu disebut dengan ordinat. Ya, nah ini Pak contohkan. Ya, misalkan di sini ada titik A. Nah, ya. Nah, itu ada titik A.
kemudian ada titik B. Ya, di sini ada titik C, ada titik D, titik E, titik F, titik G, titik H. Ya. Nah, kemudian ya, kedua sumbu pada sistem koordinat kartesius ini, sumbu X dan sumbu Y, ini membagi bidang ini atas 4 bagian. Ya, atas 4 bagian. Bidang yang dibagi itu nanti kita sebut dengan kuadran. Ya, kuadran. Karena ada 4, maka ini kita beri nama ya, yang di sebelah kanan atas itu namanya nanti kuadran 1. Kemudian yang di sebelah kiri atas itu namanya kuadran 2. Kiri bawah ini ya, kiri bawah berarti yang ini itu nanti kuadran 3. Kemudian yang sebelah kanan bawah adalah kuadran 4. Nah, nggak boleh terbalik-balik ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, baik, Ananda semuanya, kita lanjut. Ya, sekarang kita bahas posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, perhatikan diagram kartesius berikut ini. Nah, ya, ini ada sebuah tabel. Ya, kita akan isi tabel ini ya dengan titik-titik yang ada pada sistem koordinat kartesius kita. Nah, ada titik A, ya, ada 2,6. Artinya apa? Nilai X-nya 2, kemudian nilai Y-nya 6. Nah, tadi kan kita menulis ya nama titik dengan huruf kapital, kemudian diikuti dengan titik koordinatnya. Titik koordinat kita tulis X, Y, berarti ini X-nya 2, Y-nya 6. Titik A 2,6. Kemudian ada titik B ya 5,5. Ini titik B ya. X-nya 5, Y-nya juga 5. Kemudian ada titik C negatif 4,3. Perhatikan ya, ini titik X-nya bernilai negatif 4, kemudian Y-nya bernilai 3. Kemudian ada titik D. D itu titiknya X-nya negatif 5, Y-nya 6. Kemudian titik E negatif 3, negatif 3. Kemudian titik F negatif 5, negatif 6. X-nya negatif 5, Y-nya negatif 6. Kemudian ada titik G 5, negatif 4. Dan terakhir titik H 3, negatif 6. Berarti X-nya 3 dan Y-nya negatif 6. Nah, sesuai judulnya tadi kita akan membahas jarak ke sumbu X dan sumbu Y. Ya, kita akan membahas posisinya. Berarti kita akan melihat berapa sih jaraknya titik itu ke sumbu X dan berapa jaraknya ke sumbu Y. Kemudian nanti pada tabel ini juga kita, ini dia berada di kuadran berapa. Ini maksudnya ya, berada di kuadran berapa. Kita lihat yang pertama titik A 2,6. Nah, kalau kita lihat berapa jaraknya titik A itu ke sumbu X. Coba. Nih ya, kita lihat berapa satuan jaraknya ke sumbu X. Sumbu X mana? Ini sumbu X pada arah mendatar yang ini. Berarti kita hitung berapa jaraknya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jaraknya ke sumbu X adalah 6 satuan. Kemudian titik A ini ke sumbu Y. Berapa jaraknya? 1, 2. Nah, berarti jarak ke sumbu Y-nya adalah 2 satuan. Kalau kita lihat, dia berada di kuadran berapa ini tadi? Di kuadran 1. Nah, berikut titik B. Ya. Titik B jaraknya ke sumbu X berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke sumbu X. Kemudian ke sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5. Juga 5 satuan ke sumbu Y. Nah, dia juga berada di kuadran 1. Ya, titik A dan titik B di kuadran 1. Berikut titik C, negatif 4,3. Berapa jaraknya ke sumbu X ini? 1, 2, 3. Berarti jarak ke sumbu X 3 satuan. Ke sumbu Y 1, 2, 3, 4.
4 satuan ke sumbu Y. Nah, kalau yang ini tadi kuadran berapa nih yang di sini? Kuadran? Nih, kuadran 2. Berarti titik C itu berada di kuadran 2. Titik D, jaraknya ke sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 satuan ke sumbu X. Kemudian 5 satuan ke sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke sumbu Y. Nah, titik D juga berada di kuadran 2. Sekarang titik E, berapa jaraknya ke sumbu X? Sumbu X berarti 3 satuan. Ke sumbu Y juga 3 satuan. Berada di kuadran 3. Nah, kemudian titik F, jaraknya ke sumbu X berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan ke sumbu X. Dan ke sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke sumbu Y. Juga berada di kuadran 3. Titik G, berapa jaraknya ke sumbu X nih? G 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke sumbu X. Kemudian ke sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke sumbu Y. Berada di kuadran 4. Terakhir titik H. Titik H berada jaraknya dulu. Jarak ke sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke sumbu X. Ke sumbu Y 1, 2, 3 satuan ke sumbu Y. Berada di kuadran 4. Nah, sampai di sini ya. Nah, kalau kita lihat ini bentuknya. Kalau titik A 2,6 berarti jarak ke sumbu X adalah 6 satuan, ke sumbu Y 2 satuan. Titik B 5,5, jarak ke sumbu X 5 satuan, ke sumbu Y juga 5 satuan. Baik. Sekarang berikut ya, posisi titik A M, N terhadap titik asal 0,0. Ya. Titik asal disebut juga dengan titik pangkal koordinat. Biasa ditulis dengan titik O. Nah, ini O ya. Anda semuanya ini O ya. Bukan 0 ini titik O. Ini 0,0. Berarti mana titik O itu ini? Ini titik O. Nilainya adalah nilai titiknya adalah 0,0 di sini ya. Nah, sekarang kita akan melihat posisi titik itu terhadap titik asal 0,0. Kalau yang tadi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini juga ada sebuah tabel. Ya, kita masukkan kembali titiknya. Titik A 2,6, titik B 5,5, titik C negatif 4,3, titik D negatif 5,6, titik E negatif 3,3, titik F negatif 5,6, titik G 5,4, dan titik H 3,6. Nah, sekarang bagaimana posisinya terhadap titik asal? Ya, bagaimana posisinya terhadap titik asal? Nah, titik A nih, titik A 2,6. Nah, sekarang bagaimana posisinya terhadap titik asal 0,0 ini? Berarti yang menjadi acuan kita adalah titik 0. Kita lihat A itu ya dari titik 0, dia bagaimana arahnya, kemana dia? Nah, kalau sudah merasa dengan titik asal, maka kita memperhatikan arahnya. Nah, kita lihat ya, berarti titik A ini ya. Titik A di sini berarti berada dari titik 0 ini kemana dia itu? Ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Nah, kemana dia? Kalau di titik 0 berarti kan nggak mungkin ke kiri, nggak mungkin ke bawah ya. Berarti ini dia ke kanan, kemudian ke atas. Nah, kita memandangnya terlebih dahulu ya, berapa satuan dia pada arah mendatar, kemudian baru pada arah vertikal atau arah tegak ini. Nah, berarti kalau dari titik A 2,6 kita pandang berdasarkan titik asal 0,0 ini, berarti ini dia berapa nih? 1, 2 sini ya. Berarti dia 2 satuan ke kanan, ini kan? Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan ke
atas. Nah, berarti ini 2 satuan ke kanan, 6 satuan ke atas. Kalau titik B 5,5 berarti dari titik 0 dia. Berarti 5 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. 5 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Titik C. Titik C negatif 4,3. Berarti dari titik 0 ini kita pandang dia posisinya bagaimana itu? Berarti kan nggak mungkin ke kanan ini C. Berarti dia ke kiri. Berapa satuan ke kiri? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dia negatif berarti pasti ke kiri. Nah, 4 satuan ke kiri. Kemudian 3 satuan ke atas. Nah, berikut titik D. Kalau D, berapa nih nak? Kalau D berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke atas. 5 satuan ke kiri, 6 satuan ke atas. Titik E. Dari titik 0 berarti 1, 2, 3. 3 satuan ke kiri. 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah. Titik F negatif 5,6 di sini. Berarti dari titik 0 ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke bawah. Nah, dengan demikian untuk titik G berarti berapa nih? Titik G. Berarti dari titik 0 ini 5 satuan ke kanan. Kemudian 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke bawah. 5 satuan ke kanan, 4 satuan ke bawah. Kalau titik H berarti dari titik 0 1, 2, 3. 3 satuan ke kanan. Kemudian ke bawahnya 6 satuan. 3 satuan ke kanan, 6 satuan ke bawah. Ya, itu posisi titik terhadap titik asal. Baik, selanjutnya kita bahas posisi titik A, M, N terhadap titik tertentu A, B. Nah, kita perhatikan kembali gambar sistem koordinat Kartesius yang di sebelah kanan. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita lihat pada tabel yang di sebelah kiri. Ya, ini tabel sebelah kiri. Ya, kita masukkan kembali titik-titik. Nah, ini posisi titik nanti kita pandang terhadap titik C dan titik G. Maka posisi titik yang akan kita pandang adalah berarti selain dari C dan G. Ada titik A 2,6, titik B 5,5, titik D ya negatif 5,6, kemudian titik E negatif 3, negatif 3, titik F negatif 5, negatif 6, dan titik H 3, negatif 6. Nah, sekarang kita akan melihat titik A ini posisinya kita pandang dari titik C. Nah, ya, A kita pandang posisinya dari titik C atau posisi titik A ini terhadap titik C. Maka yang menjadi acuan kita adalah titik C. Nah, berapakah posisi A itu dari C? Berarti kalau dari A ke C ini kemana pergerakannya? Apakah ke kiri atau ke kanan? Pastinya ke kanan. Ya, kalau ke kiri kan nggak mungkin nih sini. Sementara A ini udah pasti dia di sini di kanan. Nah, berarti ini kita hitung berapa dia pada arah horizontalnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan ke kanan. Kemudian baru ke atas 1, 2, 3. Berarti 6 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Nah, sekarang kalau dari titik G dia, kita pandang A itu dari G berarti G di sini, A di sini. Berarti ke kanan pakai kiri, udah pasti dia ke kiri kan? 1, 2, 3. Di sini berarti 3 satuan ke kiri, kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, berarti 3 satuan ke kiri, 10 satuan ke atas. Berikut titik B. 5,5 kita pandang dari titik C. Berarti kemana nih? Ke kanan apa ke kiri? Ke kanan ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9 satuan ke kanan, 1, 2. 2 satuan ke atas. Nah, kalau dari G lagi. Ya, B ini kita pandang posisinya dari G. Berarti, nah, kemana nih? Kalau G menuju B ini bergeraknya ke kanan pakai kiri? Hah? Kanan pakai kiri? Berarti nggak ada pergerakannya ya. Dia tetap di sana. Berarti boleh kita tulis 0 satuan ke kiri atau 0 satuan ke kanan. Boleh. Kemudian yang ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, berarti 0 satuan ke kanan. Boleh juga ditulis 0 satuan ke kiri, 9 satuan ke atas. Berikut titik D. Ya, posisinya terhadap titik C. Berarti ini, D ini kemana nih? Ke kanan apa ke kiri? Ke kiri ya. 1 satuan ke kiri, kemudian 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. 1 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas. Kemudian D kalau dari titik G, nah, ini panjang nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan ke kiri, kemudian ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juga. Ya, berarti 10 satuan ke kiri, 10 satuan ke atas. Titik E. Yang pertama posisinya terhadap titik C. Berarti mana ini nak? Ini berarti 1 satuan ke kanan. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke bawah. Nah, E terhadap G berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan ke kiri. Kemudian 1 satuan ke atas. Titik F dari C berarti 1 satuan ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 satuan ke bawah. Kemudian dari titik G, nah, F kita pandang titik G berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 satuan ke kiri, 1, 2, 2 satuan ke bawah. Berikut titik H, titik H 3,-6 kita pandang posisinya terhadap titik C. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 satuan ke bawah. 7 satuan ke kanan, 9 satuan ke bawah. Kalau H dari G berarti 1, 2, 2 satuan ke kiri, 1, 2, 2 satuan ke bawah. Ya, itu posisi titik, sebuah titik terhadap titik tertentu. Ya. Berikut. Nah, sekarang ya, bagian yang ketiga adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, kalau dari gambar ini coba dilihat. Nah, ya, pada koordinat kartesius kita ini ada garis-garis biru. Ini ada L1, L2, L3, L4. Nah, sekarang coba perhatikan. Garis L1, L2, L3, L4 kalau kita lihat ini semuanya garisnya sejajar ya. Garisnya sejajar L1, L2, L3, dan L4. Berarti garis ini kalau kita lihat posisinya terhadap sumbu X bagaimana dia ini? Sejajar dengan sumbu X. Kemudian kalau dengan sumbu Y, Y-nya tegak nih. Nah, L1, L2 sejajar dengan X. Berarti L1, L2, L3, L4 ini terhadap sumbu Y adalah tegak lurus. Ini ya, pada gambar A ini garis yang sejajar dengan sumbu X. Ini L1, L2, L3, L4 ini sejajar dengan sumbu X. Kemudian L1, L2, L3, L4 ini tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, sekarang kalau gambar seperti ini. Kalau kita lihat M1, M2, M3, M4. Keempat garis ini juga sejajar. Dia sejajar dengan sumbu apa nih? Sejajar dengan sumbu Y. Kemudian tegak lurus dengan sumbu X. Ya. Garis M1, M2, M3, M4 itu tegak lurus dengan X, sejajar dengan sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat lagi gambar yang ketiga.
Nih. Ya, pada koordinat kartesius ada garis N1, N2. Nih yang merah ini. Nah, bagaimana dia ini terhadap sumbu X nih? Ya, memotong. Nah, garis N1 ini memotong sumbu X, kemudian juga memotong sumbu Y. Begitu juga dengan N2, dia memotong sumbu X, juga memotong sumbu Y. Nah, jadi garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y yaitu garis N1 dan N2. Nah, jadi itu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y nanti ada 3. Ada garis yang sejajar, kemudian ada garis yang tegak lurus, dan ada garis yang memotong. Nah, ini contohnya tadi. L1, L2, L3, L4 itu garisnya sejajar dengan sumbu X, tetapi tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, garis M1, M2, M3, M4 garisnya sejajar dengan sumbu Y, tegak lurus dengan sumbu X. Nah, garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y garis mana? Yaitu garis N1 dan N2 ini. Ya, garisnya memotong sumbu X dan sumbu Y. Ya. Nah, ya demikian untuk pertemuan kita kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, apa yang kami sajikan kali ini ya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Ananda semuanya. Ya, tetap jaga kesehatan dan semangat dalam belajar. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas masih dalam bentuk sistem koordinat kartesius ya, bagian yang kedua. Ya, demikian saja untuk pertemuan kita kali ini. Ya, Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.